Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cahaya Ilmu. Channel yang berisi tentang kisah-kisah inspiratif yang bisa dijadikan pelajaran. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Di perbatasan dua benua, tempat timur dan barat saling menatap dengan sejarah sebagai saksi. Berdirilah sebuah kota yang membuat dunia menunduk. Konstantinopel. Selama 1000 tahun, kota ini bukan sekedar tempat tinggal manusia, tetapi juga rumah bagi ambisi, kesombongan, dan doa-doa yang tak terjawab. Dindingnya dianggap kekal, menaranya dianggap tak tersentuh, dan namanya menjadi momok bagi setiap penakluk. Namun sejarah memiliki satu rahasia. Tidak ada tembok yang benar-benar ababi. Tidak ada kekuasaan yang kebal terhadap waktu. Dan di balik riuh ombak Bosforus, di balik desir angin Laut Marmara, takdir telah berbisik. Ia akan datang. Dalam rupa seorang anak. Dalam nama yang suatu hari akan mengguncang dunia. Muhammad Al-Fatih. Tapi hari itu, sebelum pedang terhunus, sebelum panji dikibarkan, takdir masih berada di buayan. Konstantinopel bukan sekedar kota. Ia adalah jantung dunia Romawi Timur. Ia adalah benteng terakhir sebuah peradaban yang menua. Selama berabad-abad, Kekaisaran Bizantium menggantungkan hidupnya pada kota ini. Selama berabad-abad pula, dunia Islam dan Barat sama-sama menginginkannya. Kota ini adalah gerbang dagang dunia, titik temu peradaban, dan kunci geopolitik masa depan Eropa dan Asia. Siapa menguasainya, mengendalikan dunia, dan temboknya dianggap mustahil ditaklukkan. Banyak bangsa mencoba menaklukkan kota ini. Persia datang dengan ambisi, Arab datang dengan iman, salib datang dengan pedang dan salib. Semua pulang dengan luka. Konstantinopel berubah dari kota menjadi mitos, dari mitos menjadi legenda, dari legenda menjadi kutukan. Namun, bagi kaum muslimin, kota ini bukan kutukan. Ia adalah janji langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya." Kata-kata itu melintasi berabad-abad, menjelma cahaya, mencari seorang pemimpin. Dan di Edirna, seorang anak tumbuh dalam bayangan sabda itu. Ia belum tahu dunia akan memanggilnya penakluk. Ia belum tahu sejarah akan menulis namanya dengan emas. Tapi langit telah mengenalnya. Tahun 1432, di Edirna, lahir seorang anak, putra Sultan Murad II. Tapi ibunya tidak mendidiknya untuk mencintai mahkota. Ia mendidiknya untuk memikulnya. Pada malam-malam sunyi, doa dilantunkan bukan agar anaknya hidup lama, tapi agar ia hidup bermakna. Dan sejak tangis pertamanya, sejarah mulai bergerak. Di dalam ruangan inilah, sejarah tidak menanyakan usia. Ia hanya memeriksa keberanian. Muhammad melangkah di antara para pembesar kerajaan yang usianya 2 bahkan 3 kali lipat darinya. Mereka telah berperang lebih lama, memerintah lebih lama, dan berbisik lebih lama. Namun hari itu, dunia menyaksikan satu hal yang tak bisa diajarkan. Ketenangan seorang pemimpin yang lahir, bukan diciptakan. Saat ia duduk di singgasana, bukan tubuh mudanya yang mereka lihat, tetapi seolah sejarah sedang mengambil tempat duduknya sendiri. Para pejabat mencium tangan raja muda itu. Namun, sebagian dari mereka mencium bukan karena setia, melainkan karena takut. Dan sebagian lagi pura-pura setia hanya untuk menunggu kapan seorang anak itu akan runtuh. Tapi yang tidak mereka tahu adalah satu hal. Jiwa Muhammad telah lebih tua dari mereka semua. Tidak semua perang terjadi di medan laga.
Sebagian terjadi di balik tirai sutra, di antara senyum diplomatik, di balik doa palsu. Setiap langkah Muhammad diawasi, setiap keputusannya ditimbang bukan untuk keadilan, tetapi untuk kehancuran. Ia dikelilingi oleh dua jenis manusia, mereka yang setia karena iman dan mereka yang berpura-pura karena takut. Para pejabat tua menyebutnya bocah, para jenderal veteran menganggapnya legenda palsu, dan musuh-musuh di luar istana tidak sabar menunggu kerajaan ini roboh dari dalam. Tapi Muhammad mengerti, musuh yang jelas lebih mudah dikalahkan daripada musuh yang berdoa sambil memegang pisau. Maka ia menjadi raja yang bukan hanya berpikir tentang perang, tetapi tentang jiwa para pengkhianat. Kekacauan memanggil seorang raja tua kembali ke dunia yang ia tinggalkan. Namun Murad II datang bukan untuk merebut tahta, melainkan untuk memastikan dunia tidak merebut anaknya. Dalam percakapan sunyi, dua generasi berhadapan. Yang satu membawa masa lalu, yang satu membawa masa depan. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, hanya tatap mata yang mengandung seluruh kerajaan. Murad tahu, tangan anaknya belum gemetar karena takut. Ia gemetar karena menahan dunia. Tidurnya seorang raja adalah kemewahan dunia, tapi Muhammad memilih kelelahan. Saat dunia terlelap, ia terjaga, bukan karena gelisah, tetapi karena ia tahu, kota itu tidak akan jatuh oleh mimpi. Konstantinopel hanya akan jatuh oleh pikiran, oleh perhitungan, oleh kesabaran, oleh air mata yang disembunyikan. Ia berbicara pada peta seolah peta bisa menjawab. Ia mendengar tembok seolah mereka berbicara, dan dari diam itulah strategi dilahirkan. Tidak semua sumpah dibaca keras, ada yang dibaca oleh langit. Dan malam itu Muhammad bersumpah pada dirinya sendiri. Jika aku gagal, aku tidak akan gagal karena malas. Jika aku jatuh, aku akan jatuh setelah seluruh tenaga habis. Dan Allah menyimpan doa itu bukan di langit, tapi di takdir. Sebuah kerajaan tidak bergerak dengan terompet. Ia bergerak dengan tekad. Dan pagi itu, udara Edirne terasa lebih berat. Pasukan berkumpul tanpa banyak bicara. Mereka tahu, ini bukan sekadar perang. Ini adalah jawaban sejarah atas doa yang berumur ratusan tahun. Muhammad berdiri menghadap mereka, bukan sebagai raja, tapi sebagai bagian dari mereka. Aku tidak berdiri di depan kalian, katanya dalam diam. Aku berdiri di tengah-tengah kalian. Dan tentara itu tahu, mereka tidak sekadar berangkat untuk menang, mereka berangkat untuk dicatat. Dalam sejarah, semua tembok runtuh karena satu hal, ide. Muhammad tidak mencoba menaklukkan tembok dengan marah. Ia menghancurkannya dengan pikiran. Maka dibangunlah mesin yang belum pernah dikenal dunia. Meriam raksasa, besi dicairkan, api dijinakkan, logam dipaksa menjadi senjata. Dan setiap percikan api adalah doa yang menyala. Setiap dentuman palu adalah detak jantung masa depan. Dunia belum tahu, sains akan mengalahkan legenda. Muhammad tahu, tidak semua peperangan dimenangkan dengan darah. Sebagian dimenangkan dengan tulisan. Ia menulis kepada kerajaan Eropa seperti seorang sahabat, sementara tangan kanannya menggenggam pedang. Ia berbicara tentang damai, sambil memastikan musuh tidak bersatu. Diplomasi bukan tentang jujur, tapi tentang membuat musuh terlambat jujur. Mereka bukan dilatih, mereka ditempa. Anak-anak itu dibesarkan bukan oleh ibu, tapi oleh disiplin. Mereka tidak belajar tentang dunia, mereka disiapkan
untuk mengubahnya. Dan Muhammad mengerti, pasukan bukan sekadar jumlah. Mereka adalah iman yang belajar berjalan. Tidak ada kejayaan tanpa perjalanan panjang. Langkah mereka bukan sekadar kaki, tapi waktu. Mereka melintasi desa, disambut doa, dilepas dengan air mata. Setiap ibu tahu, tidak semua anak pulang, tapi semua anak berangkat dengan nama Tuhan. Dan akhirnya, mereka berdiri di hadapan sesuatu yang disebut dunia. Mustahil. Tembok itu tidak hanya dari batu. Ia dibangun dari rasa takut, dari cerita, dari legenda. Tapi Muhammad tidak melihat legenda. Ia melihat retakan. Ia melihat akhir sebuah zaman. Ia melihat pintu sejarah. Pada pagi berkabut itu, satu suara menggetarkan dunia. Dentuman. Bukan sekadar suara besi bertabrakan, tapi benturan takdir dengan mitos. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tembok Konstantinopel tidak lagi terdiam. Ia bergetar. Retakan muncul seperti luka kecil di wajah sebuah legenda. Para pendeta berdoa, para prajurit menggigil, dan kota itu untuk pertama kalinya merasakan takut. Muhammad berdiri tanpa bersorak. Ia tidak menikmati kehancuran. Ia hanya menyaksikan akhir sebuah keadaan. Kota yang disebut tak tergoyahkan, kini menemukan dirinya rapuh. Anak-anak menangis, ibu berpelukan, laki-laki menyembunyikan ketakutan di balik doa. Gereja-gereja penuh bukan oleh nyanyian kemenangan, tetapi latapan. Kaisar Bizantium berdiri di tengah doa, seperti bayangan sejarah itu sendiri. Ia tahu kekaisaran ini kehabisan waktu. Saat gelap turun, perang berubah wajah. Siang penuh amarah, malam penuh takut. Namun di tenda-tenda Ottoman terdengar suara lain, bukan tangisan, tetapi ayat suci. Mereka tahu, esok hari, mungkin sebagian dari mereka tidak akan lagi menghadap matahari. Namun mereka juga tahu, hidup bukan diukur dengan panjang, tetapi dengan makna. Dan doa malam itu lebih kuat dari baja. Muhammad tidak hanya menyerang tembok. Ia menyerang pikiran. Ia membuat malam terasa lebih panjang. Ia membuat musuh tidak tidur. Ia membuat ketakutan lebih kejam daripada pedang. Dan peperangan itu mulai dimenangkan bukan oleh kekuatan, tetapi oleh kehancuran harapan. Bahkan laut ikut berdarah. Api membakar layar kapal. Air menjadi saksi jerit manusia. Namun satu hal jelas, Konstantinopel kini terkepung dari darat dan dari nasibnya sendiri. Bagi sebuah armada, lautan adalah nadi. Dan di depan mereka kini, nadi itu terputus. Sebuah rantai baja raksasa dibentangkan di mulut teluk, seperti pintu bisi neraka. Kapal-kapal Ottoman terhenti. Meriam laut tak berdaya. Angin yang tadinya menjadi sahabat, kini hanya menjadi ejekan. Para jenderal saling menatap. Laut di depan mereka terkunci. Dan di belakang mereka, sejarah tidak mau menunggu. Pada saat itulah, banyak penaklukan dalam sejarah berakhir. Bukan oleh musuh,
tapi oleh keraguan. Namun Muhammad tidak melihat rantai itu sebagai kebuntuan. Ia melihatnya sebagai undangan untuk berpikir di luar kebiasaan manusia. Dan saat orang lain sibuk memikirkan bagaimana merusak besi, ia bertanya, bagaimana jika laut kita pindahkan? Para panglima berdiri terpaku. Mereka membaca peta, tapi pikiran mereka belum sampai ke sana. Garis itu bukan menuju laut. Garis itu melintasi bukit, melintasi hutan, melintasi tanah, melintasi batas nalar. Muhammad menunjukkan rute yang tak pernah dilalui kapal. Dan dalam satu ruangan itu, lahirlah dua jenis pemikiran. Yang pertama berkata, ini mustahil. Yang kedua berkata, jika ini berhasil, dunia tidak akan sama lagi. Muhammad menatap mereka satu persatu. Bukan dengan api, bukan dengan amarah, tapi dengan keyakinan yang tidak goyah. Sejarah tidak menunggu orang yang menunggu kepastian, katanya pelan. Sejarah diciptakan oleh mereka yang berani menciptakan jalannya sendiri. Dan disitulah keputusan dibuat. Kapal akan berjalan, bukan di laut, tapi di darat. Malam itu, bumi menjadi laut. Kayu-kayu disusun seperti ombak. Tanah dilumuri minyak, seolah berubah menjadi pelabuhan raksasa. Dan kapal-kapal itu perlahan bergerak. Bukan oleh mesin, tapi oleh manusia. Lengan-lengan yang terluka, punggung-punggung yang memikul sejarah, tangan-tangan yang tidak percaya bahwa mereka kini menarik peradaban. Setiap langkah adalah doa, setiap tarikan adalah ikrar. Tidak ada trompet, tidak ada genderang, hanya nafas terengah dan derit kayu di malam gelap. Malam itu tidak ada yang tidur, bukan karena perang, tapi karena mereka sedang menciptakan dunia baru. Muhammad berjalan di antara mereka, tidak menunggangi kuda, tidak bersembunyi di tenda. Ia mengangkat, ia mendorong, ia berkeringat. Sebab seorang pemimpin sejati tidak berdiri di belakang kemenangan. Ia berada di jantung penderitaan. Fajar datang dan dunia terdiam. Dari balik bukit muncul sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Kapal di darat. Dan dalam satu tarikan nafas, seluruh kota sadar. Mereka bukan hanya diserang, mereka dikelilingi oleh kehendak Tuhan. Kepanikan menyebar lebih cepat dari api, karena tembok mungkin bisa dibangun dari batu. Tapi ketakutan meruntuhkan segalanya. Dan Muhammad tahu, tembok luar mungkin masih berdiri, tapi tembok batin telah runtuh. Sejak fajar itu, Konstantinopel tidak lagi bertahan. Ia menunggu akhir. Malam itu tidak seperti malam-malam sebelumnya. Tidak ada tawa, tidak ada cerita tentang rumah, tidak ada rencana masa depan. Sebab sebagian dari mereka tahu subuh mungkin tidak lagi milik mereka. Muhammad berdiri di tengah pasukannya, tidak di atas mimbar, tidak di balik perisai. Ia berdiri di antara calon-calon syuhada. Ia tidak menjanjikan kemenangan, ia hanya menjanjikan kejujuran. Jika kita menang, katanya, dunia akan berubah. Jika kita gugur, kita akan lahir di dunia yang lebih baik. Dan para prajurit itu tahu, mereka tidak sedang berperang demi tanah. Mereka berperang demi makna hidup. Subuh pecah, bukan oleh matahari, tapi oleh api. Dan tuman mengguncang jantung bumi. Tembok yang berabad-abad dipuja, kini tenggelam dalam debu. Panji Ottoman berkibar, darah mengalir. Teriakan menjadi bahasa pertama pagi itu. Muhammad adalah yang pertama maju. Ia tidak bersembunyi di balik sejarah. Ia menciptakannya.
Dan ketika tembok runtuh, bukan hanya batu yang hancur, sebuah zaman berakhir. Saat Muhammad memasuki kota itu, ia tidak bersorak. Ia tidak sujud pada kemenangan. Ia menunduk, seolah mengecil di hadapan takdir. Ia tahu, kemenangan adalah ujian terberat, sebab kekalahan mengajarkan sabar, tapi kemenangan menguji kesombongan. Dan Muhammad memilih untuk menang tanpa kehilangan dirinya. Di dalam rumah ibadah terbesar kota itu, Muhammad tidak meruntuhkan, ia membersihkan. Tidak ada pembalasan, tidak ada penghinaan, yang ada hanya sujud. Dan dalam sujud itu, sejarah berbisik, inilah wajah penaklukan yang tidak mengenal kebencian. Konstantinopel berakhir, Istanbul lahir. Muhammad tidak hanya menaklukkan, ia membangun. Ia tidak merobohkan gereja, ia melindunginya. Ia tidak mengusir, ia menaungi. Ia tidak membalas dendam, ia membuka masa depan. Dunia menyebutnya penakluk dunia, tapi sejarah mengenalnya sebagai pembangun peradaban. Dan hingga hari ini, setiap batu di Istanbul masih mengingat satu nama, Muhammad Al-Fatih, sang penakluk dunia.